Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dari kelas 7F? Iya, Ya. Pak. Baik, terima kasih ya. Halo Anda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT di pagi hari ini untuk belajar ya di mata pelajaran Aqidah Aslan. Nah, namun sebelum itu Bapak ingin mengecek kehadiran Anda sebelum itu. Nah, apakah hari ini ada tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua, Hadir semua. Pak. Alhamdulillah. Katanya izin, Pak. Pindah satu orang Pak. Siapa tuh? Yanto. Yanto. Pindah sekolah. Tapi dia nggak bisa apa? Amba yang apa, Pak? Ada yang kayak Yanto bukan ya? Iya, pindah Pak. Tidak ya? Iya, Pak. Baik Anda semua, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong dirapikan dulu ya tempat duduknya, ada sampah di bawah yang diambil. Karena kerapian itu, kebersihan itu sangat diutamakan dalam kenyamanan kita dalam belajar. Benar kan? Iya, Pak. Baik Anda semua, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Anda semua, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan apakah Anda tahu apa yang akan kita belajar pada hari ini? Akidah, Pak. Itu mata pelajaran kita. Akhlak Akhlak terpuji. terpuji Akhlak bagi yang diri puji bagi diri sendiri. Nah, hari ini kita akan ada sub atau 5 sub poin yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua tawakal, yang ketiga sabar, yang keempat syukur, dan yang terakhir adalah qanaah. Nah, tadi di 5 kata-kata ini sudah seringkali kita dengarkan, benar? Nah, baik Anda semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentu mengetahui apa itu pengertian dari 5 tadi, dan juga apa saja dampak positif yang kita terapkan dari kelima hal ini. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan bahas pertama dulu terkait dengan ikhtiar. Nah, saudara Uncu, coba dengan Bapak. Ketika Uncu sedang ujian, ya, apa yang akan Uncu lakukan ketika ingin mendapatkan lulus dari ujian tersebut? Belajar Pak. Belajar, betul sekali. Tiara, ketika motor Tiara lagi mogok misalnya, atau berhenti, apa yang akan Tiara lakukan pada motor Tiara? Bengkel, betul sekali. Rehan, ketika Rehan ingin sholat, apa yang akan Rehan lakukan terlebih dahulu? Berwudu, betul sekali. Jadi hal-hal tersebut merupakan suatu ikhtiar. Nah, itulah contoh dari ikhtiar tersebut. Nah, coba Ananda semua. Pertama dari Andrea. Apa yang Ananda ketahui terkait dengan ikhtiar? Ikhtiar itu merupakan suatu usaha bersungguh-sungguh, Pak. Tadi usaha ya? Iya, usaha. Ya. Ada yang lain? Cipi, apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu adalah usaha kita dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh apa yang kita Nah, jadi sama ya perjanjiannya usaha. Jadi itu dia pengertian dasar dari ikhtiar. Jadi suatu usaha yang kita kerahkan sesuai dengan kemampuan kita untuk mencapai tujuan yang baik dan ridho Allah. Nah, Bapak ada salah satu contoh fakta pengalaman dari pribadi dari teman Bapak. Namanya Rahmat. Coba dengar ya. Waktu SMA, waktu SMA si Rahmat ini berada dalam lingkungan sekolah yang cukup elit, yang mana di kelasnya itu termasuk dikatakan kelas unggul. Nah, di saat itu Rahmat ini sedang melakukan ulangan harian kimia. Nah, atau tidak? Rahmat ini orangnya biasa-biasa saja, standar saja. Namun di sekolahnya itu, di kelasnya itu, teman-temannya itu banyak rata-rata yang mengikuti les. Dan ketika ulangan harian ini tiba, si Rahmat pun langsung insecure, kurang percaya diri. Apakah saya bisa lulus dari ulangan harian kimia ini? Nah, jadi ketika H-1 ingin melakukan ulangan harian, Rahmat ini hanya berusaha dengan catatan yang telah diberikan pada gurunya, bermodalkan itu saja.
Nah, dia baca selama setengah jam. Dan setengah jam dia baca, ia pun langsung tidak paham. Maksudnya ketika ia mengerjakan atau membaca ulang materi setengah jam itu, ia pun tidak mengerti. Jadi ia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, selama setengah jam Allah membaca catatan hamba tidak paham apa yang hamba pelajari ini, ya Allah. Jadi ia pun berikhtiar selama setengah jam itu berdoa kepada Allah. Dan seterusnya, ketika besok harinya tiba hari ujian, dia sholat tahajud. Sholat tahajud, dia minta lagi kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba kekuatan kecerdasan untuk bisa lulus dalam ujian ulangan harian dari kimia tersebut. Setelah dia tahajud tadi, ia pun langsung membaca lagi selama setengah jam. Jadi modal dia itu cuma 1 jam dalam sehari itu mempersiapkan ulangan hariannya. Dan tibalah hari ulangan harian kimia. 10 soal diberikan oleh gurunya, terjawab sama dia 9. Alhamdulillah. Kenapa hanya 9? Karena 1 soal lagi tidak cukup waktu. Dan dia pun berdoa lagi, ya Allah, berikanlah hamba hasil yang maksimal. Kata dia Rahmat. Dan ketika gurunya mengasih tahu nilai dari ulangan harian yang telah dikerjakan, tahu tidak? Di kelasnya itu ada 30 orang siswa. Dari 30 orang siswa ini hanya 6 orang yang lulus. Dan alhamdulillah salah satunya si Rahmat tadi. Tahu tidak? 5 orang lagi itu orang yang mengikuti les kimia. Dan bahkan respon guru pun langsung bertanya kepada si Rahmat tadi, Rahmat, apakah Rahmat mengikuti les katanya? Jadi Rahmat ini hanya bermodalkan ikhtiar saja, bersungguh-sungguh, dan dia yakin dengan kemampuannya, hanya bermodalkan dengan buku catatan yang telah dia berikan, ia mampu maksimal dalam bekerja. Alhamdulillah, Allah memberikan suatu kekuatan bagi dirinya, ia pun lulus dalam ujian ulangan harian kimia tadi. Dan itulah fungsi dari atau kekuatan dari ikhtiar tadi. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik, Anda semua, lanjut kita akan masuk ke dampak positif ketika kita melakukan ikhtiar ini. Ya, bisa dilihat lampiran telah Bapak tampilkan. Yang pertama itu dapat menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Seperti halnya contoh seperti Rahmat tadi. Nah, Rahmat tadi awalnya dia kan insecure tuh, rasa ada murungnya. Apakah dia bisa lulus akan ulangan harian ini? Tapi karena dia tadi dapat menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesahnya tadi itu. Nah, inilah salah satu dari dampak positif ikhtiar. Nah, Anda semua terkait dengan ikhtiar ini apakah sudah dipahami? Sudah ya? Nah, lanjut. Nah, tawakal. Coba Mutia. Ketika Mutia melakukan ujian, selesai ujian, apa yang akan Mutia kerjakan? Apa yang akan Mutia kerjakan setelah melaksanakan ujian, setelah berusaha? Berdoa. Berserah diri, ya. Nah, coba zakah. Ketika zakah melaksanakan sholat, ya. Nah, setelah melaksanakan sholat, apa yang akan zakah kerjakan ketika telah selesai sholat? Berzikir, Pak. Berzikir, betul. Dan satu lagi, Andrian. Ketika saudara Andrian sedang sakit misalnya, telah bawa ke rumah sakit, telah berusaha kan, apa yang Andrian kerjakan setelah itu? Gak usah rumah sakit, Pak. Rumah sakit, Pak. Terus Ya. satunya iktikaf. Iktikaf, bagus sekali ya, iktikaf ya. Dan terakhir, Uncu. Nah, ketika Uncu menyerahkan hasil laporan kepada tugas ya, kepada guru. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, apa yang akan Uncu kerjakan? Berdoa. Jadi hal-hal tersebut tadi itu berdoa, berserah diri, dan zikir tadi itu merupakan salah satu dari tawakal. Jadi pengertian tawakal itu dia berserah diri kepada Allah SWT setelah kita berusaha. Itulah pengertian dari tawakal. Nah, Bapak ingin tanya, coba
yang ada yang mau meng-share atau mengisi tahu pengalaman ketika melaksanakan tawakal? Ada yang mau? Ada Pak. Silakan. Jadi waktu itu Pak, ketika saya ingin menghadapi yang namanya ujian Pak, ingin tes sesuatu yang saya sudah melakukan ikhtiar yang banyak, dan semuanya pun kebetulan ada jemaah ke 3 hari ya Pak. Ya. Jadi bentuk tawakal saya menyerahkan kepada Allah. Dan mana saya berpandangan Pak, kalau tawakal ini kan berserah diri kepada Allah tidak dibarengi dengan ibadah Pak. Ya. Jadi ikutlah saya iktikaf Pak. Di iktikaf itu saya berdoa kepada Allah, saya serahkan semuanya kepada Allah Pak. Alhamdulillah pas saya pulang 3 hari Pak, saya dapatkan hasil yang baik, saya ikut tes, semuanya terjawab dengan mudah. Masya Allah. Jadi itulah contoh serta pengertian dari tawakal tadi. Bisa dipahami ya semuanya ya. Baik, kita akan lanjut. Nah, ketika kita telah menerapkan apa itu dari tawakal tadi, akan ada dampak positif bagi diri kita kalau kita mengerjakannya. Pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dengan tawakal, karena kita tahu bahwa ketika kita berusaha tanpa ada bantuan dari Allah SWT, semua hal ini tidak akan dapat terjadi. Maka dari itu dengan tawakal dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ya, silakan. Dan juga dapat menyadarkan bahwa diri kita ini lemah. Kita ini sebagai manusia itu lemah, tanpa ada bantuan dari Allah, semua hal ini tidak dapat dimudahkan oleh Allah Taala. Itulah dampak positif dari tawakal. Untuk kajian dari tawakal sudah paham ya? Paham ya Anda semua? Lanjut kita akan masuk ke sub poin yang ketiga, yaitu apa? Sabar. Coba muncul, dengarkan Bapak. Ketika ada si Yanto, ya. Yanto namanya. Pak saya Pak. Bapak unsur. Bapak unsur. Bapak. Yanti dah sebenarnya. Yanti. Ada Yanti namanya. Yanti ini berhadapan sama Uncu, dia maki-maki nama orang tua Uncu. Apa yang akan dia lakukan? Dengan rasa bertanggung jawab memukul balik Pak. Memukul balik. Oh, lanjut. Ada balas dendam ya. Iya Pak. Coba Tiara. Ketika ada namanya si Putri. Nah, Putri ini selalu mengejek-ngejek, menghina, mencaci maki Tiara. Apa yang Tiara lakukan? Sabar, Masya Allah sabar ya. Pak Andrea. Misalnya ada Uncu namanya. Uncu ini ketika Andrian sedang melaksanakan tugas buat latihan ya pakai pena. Nah, Uncu langsung iseng tuh, dia tentang kesirian. Jadi tulisan Andrian tadi itu berantakan. Apa yang akan dilakukan? Saya bilang kepada Ucu memperbaiki lagi sikapnya. Memperbaiki lagi sikapnya. Dan kemudian saya perbaiki dengan baik tulisan saya lagi Pak. Karena yakinlah kita mau masuk ini Pak. Allah bersama orang yang sabar. Masya Allah, tepuk tangan sekali buat kita. Jadi dari jawaban Tiara dan Adrian itu merupakan penerapan dari sabar. Kalau dari Uncu tadi itu, ya Uncu ya, itu Uncu belum menerapkan apa itu sabar. Ya, walaupun ada orang-orang yang ketika ingin melakukan perbuatan buruk kepada kita, ya kita harus bersabar. Karena sabar itu merupakan bentuk nyata Allah sayang kepada kita. Untuk konteks itu sudah cukup ya, paham ya? Lanjut, kita masuk ke sub poin yang keempat, yaitu syukur. Nah, coba kaidah. Nah, ketika kaidah diberikan uang jajan kepada dari orang tua kepada kaidah 100.000 misalnya, apa yang akan kaidah lakukan? Bersyukur, Masya Allah. Coba Cipi. Nah, Cipi ketika Cipi menang undian misalnya, undiannya itu HP misalnya. Nah, apa yang akan Cipi lakukan? Berterima kasih. Berterima kasih. Nah, berterima kasih. Dan terakhir kepada Mutia. Nah, ketika Mutia melaksanakan ujian kan, mendapatkan nilai 100 misalnya. Apa akan Anda Mutia lakukan? Berterima kasih. Nah, tahu tidak? Dari jawaban tiap-tiap Anda berikan tadi itu merupakan suatu
respon kita untuk bersyukur. Jadi orang bersyukur itu pasti akan mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi rasa syukur itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah SWT karena telah memberikan kita nikmat. Itulah dari pengertian syukur. Bisa dipahami? Bisa ya? Terakhir kita akan masuk kepada qanaah. Nah, coba unjuk. Nah, bayangkan Mutia memiliki fasilitas rumah yang luar biasa, rumah yang besar, mobil yang besar, dan bahkan mewah lah gitu. Apa respon Uncu terhadap hal-hal tersebut? Menjadikan itu salah satu tetap bersyukur, Pak. Tetap bersyukur ya, walaupun apapun yang telah diberikan oleh Allah itu tetap bersyukur ya. Bagus sekali. Terakhir Tiara. Nah, ketika Tiara kan beli HP nih, nah HP Tiara bersifatnya standar lah gitu. Nah, Mutia memiliki HP iPhone misalnya. Nah, apa yang respon Tiara ketika melihat Mutia memiliki HP iPhone tersebut? Bersyukur dengan apa yang kita miliki, masya Allah, itu akan jadi qanaah itu adalah bentuk kita tidak mengeluh atau merasa puas atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita itu tidak perlu iri kepada orang-orang yang memiliki mobil mewah lah, rumah besar lah. Karena apa? Karena setiap orang itu memiliki takdirnya masing-masing. Pasti ada tujuan yang baik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, itulah pengertian dari qanaah dan contohnya bagi kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, baik, alhamdulillah itulah pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mohon bantu Bapak kepada Anda semua untuk menyimpulkan. Pertama, Andrea, Ya Pak, coba apa itu ikhtiar? ikhtiar adalah bentuk usaha dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, betul sekali. Mutia, apa itu tawakal? Tawakal berserah diri, Pak. Berserah diri, bagus sekali. Tiara, apa itu sabar? Bersabar atau menahan diri. Kaidah, apa itu syukur? Rasa bentuk terima kasih kita, Pak. Rasa bentuk berterima kasih kita. Terakhir, Cipi, apa itu qanaah? Qanaah itu Apa itu Cipi? menahan nasib. Menerima keputusan yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu dia. Merasa puas akan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak semua yang telah berpartisipasi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, rabbal alamin. Baik anak-anak semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ananda Bapak berikan tugas per individu untuk merangkum pembelajaran kita pada hari ini. Bisa ya? Nah, alhamdulillah. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Tawa.